Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dikabulkannya doa-doa kita. Kita ingat di penghujung Ramadan tahun lalu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan linangan air mata untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Dan begitu kita memasuki bulan Rajab, doa-doa kita itu semakin intens kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah telah mengijabah doa kita itu, dan pada tahun ini kita dipertemukan dengan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalah-risalahnya telah menuntun kita pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus dengan ad-dinul Islam. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, dalam setiap ceramah Ramadan, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan setidak-tidaknya dua hal, yaitu subjek yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa dan tujuan dari berpuasa itu sendiri. Dari segi subjek yang diwajibkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sasaran yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan yang kedua adalah tujuan dalam ibadah puasa kita, yaitu untuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, dalam kita menjalankan ibadah puasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, kita tidak makan dan tidak minum sejak terbitnya fajar di pagi hari hingga terbenamnya matahari di sore hari. Dan kita juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, atau bahkan setidak-tidaknya juga mengurangi, menghilangkan amalan-amalan puasa kita, pahala puasa kita. Semuanya kita tinggalkan, semuanya kita hindari. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, kita menghindari perbuatan-perbuatan seperti melakukan fitnah, bergunjing, membicarakan keburukan orang lain, dan sebagainya. Sebaliknya, kita mengisi dengan amalan-amalan baik, dengan tadarus Al-Quran, banyak melakukan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, dalam amalan ibadah puasa kita,
sebenarnya memiliki dua dimensi penyucian diri yang mengarah pada peningkatan kesalehan kita dan tentu akhirnya menuju pada ketakwaan kita. Yang pertama, penyucian diri yang sifatnya personal, yang mengarah pada kesalehan personal, yaitu kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesombongan kita. Sebaliknya, kita memupuk rasa percaya diri, rasa rendah hati, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyampaikan, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa inni mru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka janganlah kamu berkata kotor dan jangan pula berbuat kebodohan. Dan jika ada orang yang mengajakmu untuk berkelahi, katakanlah saya sedang berpuasa. Dan yang kedua adalah upaya menyucikan diri secara sosial untuk membentuk kesalehan sosial, yaitu memupuk rasa empati kepada orang lain, rasa welas asih, dan juga kepedulian terhadap orang lain. Pada konteks ini, puasa yang kita laksanakan akan kita perkuat, kita sempurnakan dengan penunaian zakat yang harus kita bayarkan dan juga kita perbanyak dengan sedekah yang kita keluarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, hashinu amwalakum bizzakah wa dawa mardakum bis-shadaqah. Bersihkanlah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah. Oleh karena itu para pemirsa Batu TV rahimakumullah, marilah kita tunaikan zakat-zakat kita, perbanyak sedekah kita untuk memupuk kesolehan sosial kita, untuk menyucikan jiwa kita secara sosial. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan, yang kita sempurnakan dengan zakat dan kita memperbanyak sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Batu TV rahimakumullah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.